tentang keluarga. Keluarga itu adalah saluran berkat Tuhan. Kalau kita tahu bahwa keluarga itu SK-nya itu dari surga. Bahkan keluarga itu adalah lembaga atau institusi yang diciptakan oleh surga. Jadi ide, desain tentang keluarga itu adalah surga. Kalau kita lihat di dunia ini mungkin seperti misalnya PNS ya, SK-nya dari pemerintah. Itu aja sudah hebat dan keren, luar biasa. Apalagi rumah tangga atau keluarga itu SK-nya dari Tuhan. Itu sebabnya keluarga itu memang didesain oleh Tuhan itu menjadi saluran berkat Tuhan. Apa definisi daripada saluran? Saluran itu artinya bahwa tidak mungkin keluarga menjadi saluran kalau tidak terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Itu sebenarnya kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, tentang keluarga adalah saluran berkat Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan bintang-bintang dan segala jenis yang lain. Allah selalu berfirman bahwa Tuhan melihat semuanya baik. Ya. Tapi khusus dalam kasus konteks Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, maka kita menemukan kalimat yang pertama. Ini kalimat yang kontradiktif dengan apa yang selalu Tuhan ucapkan pada penciptaan-penciptaan sebelumnya. Kalau sebelumnya Dia selalu menyatakan, maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Tapi untuk yang satu ini Dia mengatakan, tidak baik. Ya, tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan memberikan dia pasangan. Itulah yang kita kenal dengan Hawa, yang artinya perempuan. Adam artinya apa? Laki-laki. Siapa yang memberikan nama kepada perempuan itu? Adam. Dia memberikan nama Hawa, artinya perempuan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Keluarga Kristen sejatinya dirancang untuk menjadi saluran dari berkat kelimpahan kasih karunia. Itu tema kita, saudara. Abundance of grace. Ya. Ini tema yang mungkin orang nggak pernah pikirkan. Sebab kalau kita paham tentang kata abundance, itu artinya berlimpah-limpah. Ya, itu ada kata lagu kita. Bapa Engkau sungguh baik. Ya, tak habis-habisnya kasih dan artinya ada abundance. Ya, berlimpah-limpah, selalu baru. Jadi selalu baru. Jadi keluarga itu dirancang sejatinya untuk menjadi saluran dari berkat kelimpahan kasih karunia. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak? Ingat bahwa iblis itu selalu ingin mengacaukan semua apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan. Ya. Saya mungkin minggu yang lalu saya sampaikan, ada seorang ibu bertanya pada saya, Pak Pendeta, kenapa hanya orang Kristen aja yang diganggu? Baru-baru ini ada gereja kita di daerah Jawa Barat sana, GPD itu, ya, tidak dibolehin Natal. Kenapa yang lain? Bayangkan sekarang hanya untuk berdoa saja di rumah harus minta izin. Ada nggak izin dari lurah? Ada nggak izin dari RT? Kenapa? Karena memang ajaran Kristen ini adalah satu-satunya ajaran yang dibenci oleh iblis. Ya, iblis sudah pernah coba untuk melawan Tuhan melalui Yesus. Ya. Tapi iblis kalah. Itu sebabnya karena dia tahu bahwa Tuhan gak bisa dilawan. Maka yang dia sasar hari ini adalah anak-anaknya, termasuklah saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya dalam tanda petik
Kalau Anda tidak sedang menderita hari ini karena Tuhan, berarti kekristenan Anda sedang dipertanyakan. Karena sejatinya orang Kristen itu harus menderita. Amin. Makanya ada lagu mengatakan, meskipun saya susah. Jadi bukan susah seperti yang kita nikmati selama ini, karena nggak ada uang, nggak bisa makan pangsit. Bukan kesusahan seperti itu. Susah di sini artinya adalah karena firman Tuhan kita menderita. Amin. Orang lain boleh berbuat sembarangan, kita nggak bisa. Orang lain bisa korupsi, kita nggak bisa. Ya, orang lain bisa mencuri, kita nggak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan kita di dunia ini menderita. Amin. Apakah saudara hari ini sedang menderita? Nasi buat Pak Gembala. Mulai itu justru malu menderita Pak Gem sunnah heran. Ya. Jadi kenapa keluarga Kristen itu tidak menjadi saluran berkat? Karena memang iblis berusaha untuk menghancurkan. Jadi iblis itu selalu ingin menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Sejak awal Tuhan berkata kepada Adam, lihat, Tuhan tidak pernah mendesain kematian. Tuhan tidak pernah mendesain penyakit. Adam itu didesain untuk hidup selama-lamanya dalam kemuliaan Tuhan. Tapi lihat, iblis menggagalkan. Ya. Tujuan utama keluarga adalah apa nih? Mewujudkan. Jadi ketika tujuan ini tidak terwujud, maka percayalah, rumah tanggamu tidak akan menjadi saluran berkat. Jadi apakah tujuan dari keluarga itu didesain Tuhan? Mewujudkan rencana dan rancangan Allah di dunia untuk membawa kemuliaan Tuhan. Jadi intinya begini, rumah tangga keluarga diciptakan Tuhan untuk mewujudkan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ketika tujuan ini tidak terwujud, maka kita pasti menikmati wujud yang lain. Penampakan. Ini yang sering kali. Makanya saya katakan bahwa seorang penulis buku tentang pernikahan yang paling sukses mengatakan, kalau engkau mau menikmati surga maka menikahlah. Kalau engkau mau menikmati neraka maka. Jadi dua rasa pernikahan itu. Kalau enggak rasa surga, yakinlah kalau orang sudah sedang menikmati rasa neraka, mukanya pun pasti gini. Tapi kalau surga, masa surga? Coba dulu. Muka-muka surga gimana? Coba dulu. Ayo. Muka-muka surga gimana? Lihat dulu kiri kananmu itu penampakan apa? Surga atau neraka sih? Bilang dulu. Ya, ingat ya. Jadi ketika tidak sejalan dengan apa yang sudah Tuhan rancang, namanya kalau nggak sesuai rancangan. Contoh, mobil-mobil terbaru sekarang itu yang gear depan, ya, itu kan dirancang untuk medan tertentu. Ini kalau dibawa ke mana ini? Ke pedalaman kampung kami sana, mau kemana? Karena memang itu tidak dirancang. Artinya sesuatu yang difungsikan tidak sesuai dengan rancangan, maka pasti tidak bisa dinikmati. Jadi Anda tahu bahwa selalu ada by design. Saya percaya apa yang selalu dikatakan oleh Pak Dharma Pongrekun itu, bintang 3 general, bayangkan ini anak Tuhan. Dia selalu mengatakan semua ada by design. Memang iya, termasuk mungkin saja penyakit-penyakit yang ada sekarang itu adalah by design. Kita nggak tahu ada nyamuk-nyamuk yang diterbangkan di atas permukaan daerah Siantar Simalungun ini, sehingga ketika digigit kita harus beli obat. Jadi yang namanya per-3-3. Sama itu dengan tukang tempel ban. Kalau dia tukang tempel ban yang baik, dia tidak akan berdoa supaya ban orang. Tapi kalau dia tukang tambal ban yang memang otaknya hanya duit, menebar paku pun pasti mau. Bayangkanlah kalau dia pekerjaannya jual peti mati.
Saya pernah ditanya oleh seorang pengusaha peti mati. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, itu gimana sebetulnya? Kalau misalnya saya minta kepada pendeta kami supaya didoakan usaha saya lancar. Artinya kan kalau usahanya lancar itu kan harus memakan korban. Tapi saya bilang begini, Pak, Bapak tidak salah, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Ya, yang penting Bapak jangan membunuh orang supaya laku peti mati. Jadi ingat, segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu yang tidak dijalankan sesuai dengan rancangannya, maka pastilah. Contoh, coba periksa nomor kaki Anda, dirancang berapa? Nomor berapa itu dirancang Tuhan? Saya 41 saya. 41 atau 42? Saya juga nggak tahu. 41. Bayangkan kalau saya memaksakan hanya karena cantik sepatu ini, karena bagus, harganya 30 juta, 32 pun saya paksa. Bayangkan, ya, saya paksa. Saya ingat waktu saya kecil, ini sering saya cerita. Mama saya ini suka beli baju kalau Natalan begini, baju-baju yang besar. Dulu masih ada sepatu ATT, tahu? ATT, sekarang masih ada ATT. Saya ingat yang putih pertama kali saya dibeli sepatu yang keren, ATT dulu. Tapi lebih 5 nomor. Saya udah bilang, ini kebesaran, Mak. Gak apa-apa, biar bisa 5 tahun. Jadi waktu saya pakai Natal harus dikasih kertas di depan dan di belakang. Jujur gak nyaman kita walaupun cantik. Kan begitu ya? Jadi kalau sudah tahu hari ini, saya jujur Pak Pendeta gak bahagia dengan istri saya, karena istri saya hari ini kayak model gentong. Nggak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan paras. Nanti kita akan pelajari, saudara, bahwa tidak ada hubungan kebahagiaan sejati dengan paras yang cantik. Buktinya para artis-artis itu cantik-cantik nggak itu? Ganteng-ganteng nggak? 2 bulan ceng mereka. Definisi keluarga. Coba kita lihat, istilah keluarga itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata kula. Kula artinya apa? Abdi dan warga. Warga itu artinya adalah jalinan, ikatan. Makanya ada rukun warga, gitu ya. Itu adalah jalinan. Jadi keluarga atau keluarga itu artinya adalah jalinan, ikatan, pengabdian. Suami, istri, dan anak. Perhatikan. Kalau dalam bahasa Ibrani, mispa, itu jauh lebih luas definisinya. Itu tidak hanya mencakup hubungan darah, tapi juga saudara seiman. Kalau hubungan darah ini kan dimensinya itu hanya sampai mau memisahkan. Kalau hubungan saudara seiman ini, makanya enak kali kita yang bertuan ini. Puji Tuhan, saudaraku, kan gitu kan. Bayangkan kita nggak pernah kenal dia, saudaraku. Kau saudaraku, nanti sampai di surga pun kita masih bertemu. Amin. Tapi yakinlah di surga nanti nggak ada di sana yang sibuk mana cari suaminya, cari istrinya. Contoh Ibu Debuki mau cari Pak Debuki di sana, nggak ada karena hubungan darah sudah berhenti. Nggak ada lagi di sana saya mau cari mama saya, bapak saya. Nggak ada lagi di surga mencari karena hubungan darah sudah berhenti. Jadi jangan bermimpi nanti di surga ku cari kau. Ada yang putus cinta, mungkin dalam begini, di bumi mungkin kita nggak jodoh, tapi di akhirat aku akan tetap mengejarmu. Emang agama yang lain ada 70 bidadari. Kalau surga itu hanya sebatas kepuasan daging, saya pun nggak akan mau ke surga. Karena kepuasan daging ini yang membuat saya menderita di bumi. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Saya sekarang suka diajak Bu Gemin, karena kadang suka berseleweran itu drakor-drakor di apa namanya di Facebook, sehingga saya harus tonton sampai tuntas. Saya bilang sama Bu Gemini, tahu nggak sih, inti daripada drakor-drakor ini semuanya. Lihat, semua persoalan mereka itu dimulai ketika mereka jatuh cinta. Jatuh cinta. Jadi cinta ini menjadi biang kerok dari semua persoalan. Betul. Karena cinta itu bersifat daging, membinasakan. Cinta itu selalu didefinisikan egois. Ketika nggak pas di hatimu, cintamu hilang.
seperti yang dirasakan sekarang. Jadi perhatikan ini ya. Perhatikan, keluarga itu intinya adalah berisi tentang pengabdian. Ini yang menarik. Jadi rumah tangga, keluarga nggak bicara hak, dia selalu bicara tentang pengabdian dan kewajiban. Nah, jadi keluarga itu dirancang untuk pengabdian. Istri mengabdi kepada suami, suami mengabdi kepada istri. Jadi nggak ada di situ kata hak. Nah, persoalannya selama ini kenapa banyak rumah tangga yang berantem? Karena hak lebih dominan daripada kewajiban. Ho hak dia, kan? Ho hak dia. Berantem mau begitu. Jadi selalu bicara hak. Dalam istilah keluarga nggak ada hak. Semuanya bicara tentang kewajiban, mengabdi. Itu sebabnya ada janji. Janji nikah itu tidak promise tapi kafna. Kafna. Ya. Banyak kita ini kan suka berjanji. Saya sekarang sudah mulai agak sedikit tidak respect dengan beberapa yang tadinya minta tolong di jemaat kita supaya ditanganilah pernikahannya. Mereka berjanji nanti saya akan setia. Tapi mereka enggak, mereka ingkar janji. Padahal saya anggap mereka itu berjanji kepada Tuhan, bukan kepada saya. Kalau saya sebagai pendeta mereka janji, mereka bisa bohong, mereka enggak akan kena apa-apa. Tapi sesuatu yang dijanjikan kepada Tuhan, ketika diberkati di gereja ini, dia berjanji akan setia, menjadi jemaat yang setia bertumbuh. Tapi kemudian dia mengingkari janji. Ada yang baru 2 kali ibadah hilang. Ya, ini adalah janji manusia. Tapi saya menganggap bahwa dia tidak sedang berjanji kepada saya, tapi dia berjanji kepada Tuhan. Ingat, ketika Anda paham tentang definisi keluarga, ingat keluarga itu berisi tentang kewajiban. Amin. Amin. Bukan hak. Hakmu dia. Oh, hak ho. Tahu ho hak ho. Ayo mai, ho hak mi. Kan nggak ada. Makanya dalam rumah tangga nggak ada boleh menuntut. Saya menerima engkau sebagai suami saya, baik dalam keadaan susah maupun baik dalam keadaan sakit. Saya pernah diminta untuk memberkati satu pasangan. Waktu berjanji saya agak sedikit kaget. Apa yang terjadi? Si laki-laki ini menangis dulu. Batal lo yang menolak. Jangan sekarang berjanji di hadapan Tuhan. Rupanya dia saking meresapi. Dia bilang, saya tahu. Dia tambahin waktu itu dari apa yang saya ajarkan. Saya tahu bahwa secara manusia saya tidak akan kuat, tapi saya tahu ada Roh Kudus yang menuntut saya menerima engkau sebagai satu-satunya, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Itu namanya janji, bukan promise, tapi kafnan. Kafnan itu saya sudah pernah ajarkan di sini. Kafnan itu begini, itu murni inisiatif Tuhan. Kita nggak perlu persetujuan kita. Itu arti kafnan, saudara. Jadi udah paham ya? Jadi rumah tangga itu berisi tentang apa? Kewajiban, bukan hak. Nggak ada hak di situ. Saya merasa tidak dihormati. Ya, tahu. Bendut. Kamu tidak pernah menghargai saya. Saya sedih. Sudah. Saya baru-baru ini ada seorang sepasang lah, suami tolonglah. Ini bukan jemaat di sini ya, nanti kan langsung kepo gitu. Isi modelnya deh. Saya di WA lah, tolong kasih pendapat istri saya. Bodoh mas. Karena setiap rumah tangga itu pasti ada prosesnya, tergantung SDM-nya. Nah persoalannya ada orang yang memang nekat menikah dengan yang gak ada sama sekali SDM-nya. Mampus lah sih. Karena nggak ada syarat pernikahan itu bahagia. Ada nggak syaratnya menikah bahagia? Nggak ada. Bayangkan kalau gereja menempatkan syarat utama menikah bahagia, nggak akan ada yang bisa menikah. Termasuk pendetanya. Ya. Jadi kalau pendeta pun kadang marah-marah itu karena nggak bahagia, saudara. Ya. Nah ini perhatikan ya.
Ini menarik untuk kita. So gini, banyak kali kita mengatakan, nah salah doang, salah jodoh aku, salah jodoh. Memang dulu nomorku udah dijodohkannya aku sama itu. Aku yakin, padahal tahu nggak Pak, game sekarang kerjanya itu bagus, keren loh. Aku lihat kadang Facebooknya, masih mau dia kadang lihat Facebooknya. Kalau engkau masih suka lihat Facebook mantan dan kau pasti pernikahanmu kurang bahagia. Lihatlah, aku kemarin lihat loh dia apa game ke Dubai, dia ke Dubai. Padahal suamiku sekarang tahu nggak? Ke Batu Hora saja aku dimarahin katanya. Ini ke Dubai dibawa pasangannya. Dengar saudara, supaya kita belajar hari ini. Istri yang dijodohkan Tuhan saja bisa gagal. Siapa itu? Adam dan Hawa berantem saudara. Coba lihat. Jadi jangan bilang salah jodoh. Kita hari ini akan belajar tentang definisi jodoh. Jadi jodoh itu bukan pada orangnya semata. Karena faktanya Adam dan Hawa itu siapa yang jodohkan? Lebih komplitnya lagi, Hawa itu berasal dari mana? Ayo, ibu gembala ini saya nggak yakin dari tulang rusuk saya. Kapan diambil? Karena dia punya sejarah sendiri. Adam itu Hawa itu nggak dilahirkan seorang perempuan, makanya Adam itu nggak punya mertua. Ya mertuanya dia sendiri sudah. Coba perhatikan, Adam yang dijodohkan Tuhan saja bisa nggak bahagia. Apalagi yang tidak dijodohkan itu maksudnya. Apalagi yang nggak dijodohkan, tahu nggak bagaimana aku jadi sama itu. Ketemu di pengkolan katanya. Ketemu di pengkolan, nggak pernah kali pacaran katanya. Jadi ya udah ketemu pertama kayak di drama Korea itu katanya. Jatuh waktu itu kan saya ke kantor bawa apa namanya buku-buku, jatuh buku ini langsung. Lalu dari situ saya mulai melamun. Tapi itu kan cinta itu kan berbahaya. Lihatlah orang jatuh cinta itu, setengah gila. Orang jatuh cinta kan begitu, saudara. Saya pernah ngalamin, saudara. Kita ngomong sampai habis TM, dulu TM 3 jam, langsung dicongkak. Udah ketemu seharian, habis itu nelpon lagi. Memang cinta itu menguras tenaga. Karena dengar, orang jatuh cinta, akal sehatnya itu hilang. Makanya nggak takut dia. Jadi datang bapaknya mamanya. Jadi udah kau putuskan akan menikah, udah Pak. Kau tahu, itu kan mohon maaf, nggak ada kerjanya loh. Banyak kok Pak bukti, katanya coba. Sianu dulu itu nggak ada pekerjaan, miskin mereka. Tapi lihatlah sekarang udah ada rumah, katanya. Lihatlah Sianu, dulu nggak ada, sekarang udah ada mobilnya. Saya senang jemaat kita ini. Kemarin saya kaget, hari Minggu saya kaget, agak berduka sedikit saya sebelumnya. Tiba-tiba ada angkot masuk di sini lah. Pak Buas, saya pikir bercanda di Pak Buas ini. Doakan dulu Om kan. Saya marmian miak put berdita Om. Doakan. Ya. Karena memang sebelumnya Bu Gem ini sudah mimpi sama keluarga Pak Buas ini. Bu Gem ini saya baru ingat, saya dikasih tahu. Saya mimpi, kenapa? Orang Pak Buas itu ada angkotnya. Mungkin 2 bulan sebelum ada angkot itu. Jadi itu adalah hasil dari mimpi gembala. Sampai ada jemaat yang lain, tolong dulu Bu Gem mimpikan dulu aku. Jadi tolong didaftar nanti. Siapa yang mau dimimpikan? 2 juta pendaftaran. Ya. Nanti boleh, ya. Jadi dinasihati, dibodailah sampai dijual tulang najing bulat bere. Dikira mau bere, ngabe tulang. Enggak ada lagi yang bisa. Saya akan bernyanyi dulu tulang. Bernyanyi dulu saya untuk meyakinkan tulang sama bawah. Apa lagunya? Lagu-lagu demi cintaku padamu kemana. Dulu kalau di awalnya itu kan enak-enaknya semua. Jadi artinya apa saudara? Segala sesuatu akan menjadi serasa tidak sejodoh apabila tidak dijalani dengan benar. Jadi intinya bukan saya nggak jodoh, jodoh itu begini loh.
Sejodoh itu ketika kita berjalan bersama-sama sesuai dengan rancangannya. Yakinlah kalau sudah begitu, yang miskin pun akan jadi kaya. Amin. Amin. Kalau sudah berjalan bersama-sama, kemana tujuannya? Sesuai dengan rancangannya. Keluarga ini harus memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu diundang tuh Natal. Temanya bagus, temanya dari satu Tawarikh. Berikanlah kemuliaan pada Tuhan. Bawalah persembahan. Bayangkan kalau kita lihat mulai kitab Kejadian, Tuhan selalu minta yang pertama. Itu sebabnya karena bangsa Mesir tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka anak-anak yang pertama, anak-anak sulung, anak pertama, baik dari orang-orang Mesir maupun dari hewan-hewan, mati semua. Itu sebabnya sejak dari situ Tuhan bilang kepada bangsa Israel, dengar, mulai sejak sekarang, anak-anak pertama adalah milik kepunyaanmu. Hasil bumi yang pertama harus menjadi milikku. Jadi Tuhan minta yang number one. Kenapa, saudara? Karena harus searah. Jadi apa arti sejodoh? Apa arti jodoh? Coba, apa arti jodoh? Itu tatapan kosong. Nggak tahu tatapannya itu menyesal atau bagaimana tuh. Memang saya biar menyesal. Masih memang Alektus nomor Fatimah masih agak lebih sampai. Mau dengan siapapun engkau menikah, nggak akan sejodoh kalau nggak sejalan. Makanya pernah saya buat di grup kita, menikah itu nggak cukup seagama. Saudara pernah lihat nggak orang satu agama tapi beda iman? Hah? Ada Pak game di sini sekarang itu. Di sini. Satu agama tapi beda iman. Ini film ini kan nanti akan kita launching nanti film. Seagama tapi beda iman. Jadi bukan seagama tapi yang penting satu iman. Amin. Amin. Satu iman. Bilang kiri kanan satu iman, bilang. Loh, coba sekarang tahu nggak di jemaat kita kalau kakak yang terdaftar itu hampir 100. Seagama kita tapi nggak seiman. Makanya tahun 2025 sudah mau kita tertibkan ini yang nggak tertib ini, saudara. Jangan nanti tiba-tiba mati. GPDI datang GPDI. Kita bukan hanya sekedar mengurus yang mati-mati, tapi semasa dia hidup itu jauh lebih penting. Saya pernah disuruh dikirim mayat ke Simalungun. Saya disuruh menguburkan jemaat yang setia dari Padang. Sampai pendetanya itu menangis nelpon saya. Pak, ini jemaatku yang paling setia, Pak. Tolong dulu, Pak. Wah, saya pun dengan senang hati kukuburkan dengan senang hati, saudara. Di harapan itu nggak salah. Ya. Ini udah difoto tadi, saudara. Jadi jangan soal jodoh ya. Ingat begini, yang dijodohkan Tuhan aja dalam tanda petik ya. Gagal apalagi yang enggak dijodohkan. Jadi bukan persoalannya sekarang bukan begini. Jadi bagaimana Pak Geng? Ini masalahku sekarang ini kayaknya udah masalah seperti benang yang rundut katanya. Tahu benang rundut? Contoh begini. Masalahnya sekarang adalah oke lah. Bagaimana kalau suami istri itu enggak sepakat? Memang jadi nggak sepaket. Tapi dengar, firman Tuhan itu punya konsekuensi. Siapa yang melakukannya akan hidup. Amin. Jadi kalau mungkin hari ini ada yang timpang, katakanlah suami nggak bisa dibawa. Percayalah, ketika istri hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, dia akan tetap merasakan apa? Damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego aja yang nyata-nyata dibakar kok. Bagaimana rasa api itu katanya? Sejuk. Sejuk, saudara. Sama-sama katakan sejuk. Coba kita batas sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Jadi udah tahu kan? Jadi bukan Tuhan yang salah. Hawa itu adalah ciptaan paling perfect. Tapi mereka menjadi dalam tanda petik tidak sejodoh ketika mereka mulai melawan Tuhan. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lihat apa kata Adam. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Awalnya keren. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya akan namanya perempuan sebab diambil dari. Ini salah, bukan ayat 12. Tapi ayat yang lain dikatakan selanjutnya, waktu terjadi masalah, apa kata Adam? Perempuan yang kau tempatkan. Dan saling menyalahkan jadinya. Sekarang kan saling menyalahkan. Ada enggak yang sedang saling menyalahkan sekarang? Gara-gara silat teori itu lagi. Coba lah. Jadi semua Pak Gembala tahu masalah saya itu ada di suami saya. Enggak. Masalahnya itu ada di dalam diri. Itu sama seperti orang demam. Siapa di sini yang pernah demam? Angkat tangan. Demam lah. Sampai kedinginan. Tolong dulu. Tambah selimutnya. Udah 6 lapis selimutnya. Pertanyaannya masih dingin atau masih udah panas? Masih dingin. Kenapa masih dingin? Karena sumbernya dari dalam. Jadi mau ditambah pun 10 lapis lagi selimut tetap menggigil karena sumbernya dari dalam. Masalah Anda sumbernya dari mana? Hah? Dari Hawa atau dari Adam? Atau dari Adam atau dari Hawa? Hawa bilang setiada nih. Dulu Pak Gem sebelum menikah sama dia itu tahu nggak Pak Gem aku bahagia, siapa bilang? Karena orang bahagia pasti akan menemukan pasangan yang nanti kita akan lihat sekarang. Ada ayatnya. Seorang penulis buku dari Amerika mengatakan, namanya Jig Lay, mengatakan begini. Cinta bukanlah dasar pernikahan. Pernikahan adalah dasar untuk mencintai. Dicintai adalah terbaik kedua di dunia. Jadi terbaik pertama apa? Mencintai. Coba sekarang, Anda lebih fokus minta dicintai atau mencintai? Cintai aku. Tolong cintai aku. Itu terbaik kedua. Terbaik yang paling pertama apa? Coba, kenapa kita nggak fokus mencintai? Bilang kiri kanan, fokuslah mencintai. Jangan lalat minta dicintai, bilang. Nasu sayang, nasu cinta, Tuhan hasilnya. Artinya, huilalalu siapa bayangi dan nauju datang laki-laki gitu. Memang cinta itu kan munafik. Kalau awalnya kan semua kamuflase, betul nggak? Kayak mana yang bau? Parfum Marutang Punjeri dari Indomaret yang 18.000 sampai habis. Jadi hasiat dituruni bulan udah kena. Sesudah menikahnya baru tahu kita tahu. Kamu hektar songgok lah kita kan? Betul nggak kira-kira? Tersonggok, soalnya ilagui, songgok, songong. Jadi perhatikan ini Jig Lay ini saudara seorang penulis. Jadi mengatakan bahwa cinta bukanlah dasar. Jadi pernikahan itu justru dasar mencintai. Jadi istri fokuslah mencintai. Amin. Suami fokuslah mencintai. Jangan minta dong. Gak ada kalian hormati saya. Datang lagi istrinya. Memang kau gak pantas dihormati karena kau laki-laki. Irokom. Nah, kan gitu kan. Oke. No. Ini laki-laki ini kan egonya naik kan. Keluar dari rumah, buang dibanting. Saya luar. Rom sih mat. Roy nate. Meruang sih. Hah? Karena fokus kepada hak. Ingat tadi
keluarga. Apa artinya? Fokusnya apa? Intinya apa? Mengabdi. Mengabdi. Jadi istri adalah abdi suami. Suami adalah abdi. Anak itu adalah abdi orang tua. Orang tua abdi. Kesimpulan. Nah, sejodoh itu dia lahir dari mana? Sejodoh itu. Ini kuncinya. Biar kamu tuh jodoh. Masih tunggu biar kamu ngeluhan. Sejodoh itu lahir dari mana? Takut akan Tuhan. Jadi jangan terjebak dengan definisi jodoh. Ya. Apalagi baru SMP udah pacaran langsung papi mami. Papi, mami. Begitu menikah, baby. Kalau dulu kan coba lah. Yang pacaran-pacaran coba. Papi, saya saja dari dulu sangat-sangat tegas soal rasa ini. Ya lah. Saya tipikal orang yang agak gampang jatuh cinta, tapi ketat di sini. Saya bisa dihitung berapa kali saya berpacaran. Waktu saya praktek di GBN Maranatha, godaan si Boru. Lagi dulu kalau kita penjaga parkir, kan jaga parkir bukan pakai dasi kan? Om, begitu ya gimana? Tapi ditekan rasa itu sudah. Fokus. Saya dulu bilang, tidak semua perempuan mau diajak. Kalau untuk bahagia apa, untuk sukses apa, untuk kaya, menikmati kekayaan, pasti semua mau wanita. Semua lah saya. Tapi untuk dibawa perintisan itu kan nggak semua. Waktu saya bawa labor Semarang Kiri ini, bayangkanlah ke rumah pertama kali sesudah kami di Siantar ini, tak ada apapun, cangkir satu sendok aja tak ada. Coba lah bayangkan, baru ini 5 bulan semua nih. Anggodang nasi sepenanggungan. Pertama kali kuliah ibu gembala ini. Saya masuk kamar, Tuhan, gimana dulu? Masuk, gimana dulu? Baru mulai berproses dan terbukti saudara. Makanya kadang kalau kuliah itu gembala ini kan nastardok berapa. Laki harga utur bajunya. Natal mana Natal biar kamu itu. Saya uang Natal pe lunas pe. Enggak semua. Bagi saya hanya dialah yang mau saya ajak menderita. Tapi kalau kutanya sekarang kau menderita, no. Mana lebih sering kau merasa menderita atau bahagia? Dia loh, saya kan tanya dia. Menurutmu kalau rumah tangga ini kita ini lebih banyak nerakanya atau surganya? Saya sendiri udah gak gini juga. Saya sempat di neraka mati. Surganya katanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Kan begitu. Baca ini saudara-saudara, Filipi 19 ayat 14. Ini dalam terjemahan firman Al-Hidup. 1, 2, 3. Orang kaya dapat membeli dengan rumah dan harta benda, tetapi ada orang kaya dapat membeli mereka istri yang dapat. Seorang ayah bisa membekali anaknya, nanti kau kuliah di sana, kuliah kau di Harvard, di Oxford, dimanapun, di Papua pun boleh kau kuliah. Tapi lihat, kemarin kan saya bilang sama si baru kita si Tasya, ini sudah mau wisuda dia dari USU lagi kan. Lihat, dengar ya Inang. Ini dengar ini para perempuan, para laki-laki yang masih jomblo. Tahu nggak? Dengar ya kalian ini. Nah, masalah terbesarmu itu bukan nanti kau kerja apa enggak, tapi menikah dengan siapa. Lihat yang belakang sana. Sebagian adalah korban. Betul nggak? Jadi persoalan, jadi gini, orang tua kan begini. Dia sering kali nanti dia mau kuliah di mana, apalah nanti kerja. Bisa lamun nanti setidaknya dia kerja di kantor camat, kantor camat Panetonga. Apa nanti bekerjanya? Bukan itu persoalannya. Selanjutnya persoalan terbesar adalah jodoh. Jadi hari ini kalau ada suami istri yang sudah serasa sejodoh, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Makanya harus duduk berdampingan. Duduklah kalian berdampingan. Udah kan nampak kan? Kalian gak duduk berdampingan. Duduklah berdampingan.
sejodoh. Kalau hari ini engkau sedang merasa bahagia, itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan mengatakan, tetapi hanya Tuhanlah yang dapat memberi mereka istri yang berakal budi. Itu makanya orang tua bawa anakmu ke gereja. Nanti sehebat apapun karirnya, kalau nggak takut akan Tuhan, dia lihat jodohnya berantakan. Kau membuat ku berantakan, kau membuat, langsung kau hancurkan, udah hancur dengan sikapmu, udah hancur. Kalau Anda takut Tuhan, anak-anak muda takut Tuhan, kamu akan bertemu dengan jodoh yang tepat. Amin. Jangan lagi aminkan yang sudah berjodoh. Oh, si Jordan lagi, amin. Ganti suami. Ganti kalender kita. Udah ngaruh kalender, udah datang kalender kita? Udah. Ya, ingat ya. Jadi kalau takut Tuhan, dia akan ketemu dengan jodoh yang tepat. Amin. Amin. Bawa anakmu pada Tuhan. Nanti Tuhan yang mempertemukan. Pas ketemu di PT Freeport. Tahu nggak bulan madunya di mana? Di Dubai. Di Dubai. Ini dia bulan madu. Nggak ada bulan madu Pak Gen. Kami dari pernikahan langsung fase konflik, kata coba. Nggak ada bulan madunya, langsung berkonflik. Sampai kapan lah kalian konflik? Nggak tahu lah, sampai maut memisahkan. Janganlah, rumah tangga nggak boleh konflik terus. Kita harus mulai masuk fase dewasa, di mana masalah itu bukan masalah lagi. Apakah rumah tanggamu sekarang sudah sampai tahap itu? Kalau kami kayaknya sudah sampai agak di situ lah kan. Ulur cepat Heimer berjiman tuh. Udah gitu aja, nggak ada lagi apa. Kalau dulu sama odol pun ulur Heimer beda dengan odol, utang odol. Bu Gemini kan dia suka kali memelintir odol. Udah habis masih bisa dia dapat. Masih bisa loh, entah gimana mencuki diri buat itu. Aku udah nggak bisa gitu, nggak sabar. Saya pernah 10 lempar, ganti dulu ini. Kuliah besoknya di situ lagi. Kurang ajar jangan gara-gara ke odol berantakan rumah tanggaku. Kita pernah dari fase itu, saudara. Tapi sekarang kan enggak lagi. Ya, kita sudah rasa bisa menahan. Hanya menahan lapar lah sekarang yang enggak bisa. Ya. Demikian juga dengan Alkitab, itu semua berisi tentang kewajiban-kewajiban, di mana ketika kita lalai dengan kewajiban-kewajiban ini, maka semua akan menjadi tidak sehara, alias Alkitab itu nggak ada hak-hak, kewajiban semua. Karena apa? Karena kita akan dihidupkan ketika engkau melakukan. Amin. Lihat Ulangan 6 ayat 1 sampai 13. Ini ayat yang terakhir. Habis itu kita ulang. Inilah perintah. Ini jelas, perhatikan ke depan ini sudah. Saya sioloi poda mana kita ate. Kan soalnya dokan nama dok. Jadi soalnya matu tu. Saya sioloi poda. Apalagi narong baru tarpasu-pasu. Kalau di kita tarpasu-pasu terdidi langsung ke dijauh tulang maka. Saya sioloi poda mana. Saya bawa sioloi poda bapak. Nabi sioloi poda. Susah ada anak naik podai mulu bapak nada ngoli podai. Podai hamu jauh saya nak keperjuluran na bapak nada opung na podai. Karena akarnya dari situ, betul nggak? Lihat guru sekolah ini kadang kasihan saya lihat guru sekolah minggu ini. Ya. Kita lihat perhatikan sama-sama anak sekolah minggu ini. Mulai dari tiru mana bapak na. Ditiru makna. Alana kalau orang Batak tahu nggak siklusnya? Kalau nggak bapaknya yang ditiru opungnya. Itu mulak-mulak. Itu namanya gen, hubungan darah. Ya. Kalau nggak seperti bapaknya, opung. Ya kalau opungnya si Luhut Panjaitan. Siapa yang nggak pengen seperti Luhut Panjaitan? Ini ulang warna dua anak si Luhut katanya. Oh, aman terhata. Masuk tarulah habis dia aman. Pokoknya tahun 2005 kung getian nam sudio katanya harus getian na marawat. Inilah perintah. Dengar, ini perintah. Bahasa Inggrisnya command, komando.
Jadi kalau istilah militer, kalau tidak taat perintah itu diadili menurut peradilan militer. Anda paham? Perintah itu wajib. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki. Ini sebelum menduduki tanah Kanaan, Tuhan berfirman melalui Musa kepada bangsa Israel. Ayat 2, perhatikan ayat 2 ini. Supaya seumur hidupmu, Amuna, halo, coba perhatikan ke depan. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umur. Ada konsekuensinya. Perhatikan, seumur hidupmu. Jadi nggak ada di situ hak, kewajiban. Jadi dengar, ketika hidup kita tidak sejalan dengan desain Tuhan, maka saudara akan selalu menghadapi sesuatu yang tidak sejodoh. Ya, tidak sejodoh. Anaknya apa nikah itu? Teh subuh tapi para guru katanya. Soalnya nedok ni lagu itu hami pakai mana? Mekel di Siapataran, tangis di rumah di bagian. Di Siapataran petangis. Apalagi saya bunian katanya coba. Tidak sejodoh. Ayat 3. Maka dengarlah. Hari ini jemaat GBD Sion dengar. Hai orang Israel, jemaat GBD Sion, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau kau lakukan firman Tuhan, walaupun tak ada uang, keadaanmu baik, apalagi ada. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap olah minggu. Aholongi ma Tuhan. Amin. 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 Rencana pun rencana goib semua, atau rencana goib. Enggak ibadah. Udah tentukan itu enggak ibadah aku nanti tanggal segini. Saya udah bilang panitia dengarin, tolong nanti semua di WA semua jemaat ini. Kalau memang sampai tanggal 24, 25 pun Natal seperti pun enggak nampak dia, memang kita sore dia dari jemaat ini. Berarti kan bukan jemaat lagi tuh kan. Sepanjang tahun enggak nampak misalnya, kecuali lah ada. Ini selalu kita kecualikan ya. Kalau ada satu misalnya dari satu keluarga itu yang kita lihat, itu aja sudah mulai kita pertimbangkan. Agak kejam. Memang karena firman ini, dengarin. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan. Coba perhatikan ya ayat 6. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Halo orang tua, coba dulu yang orang tua di sini angkat tangan. Yang orang tua, tugasmu ajarkan anakmu berulang. Unang dok kosong. Weh bakem, ngamar dosa dadakku. Ada 2 penyebabnya. Cara menyampaikan salah. Itu hati-hati rumaikan. Memang kita batak terus ngomong itu hati-hati rumai. Ada demo. Itu mata di tanganmu doa. Nah coba lah. Mabegi beda dan berdrama, mesti berdrama. Udahlah, aku nggak mau lagi di rumah ini. Berulang-ulang ajarkan. Apa yang kau ajarkan? Firman Tuhan. Tapi bagaimana kau mengajarkan yang kau aja nggak baca firman? Bacalah firman, lakukan. Ajar manam di lohko. Amin. 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 Saya ingat waktu kecil mama saya, ketika saya tanya, kenapa mama mau menjual beras hanya untuk menyelami kalau ada datang tamu-tamu, datang pendeta, dijual beras. Dia selalu bilang begini, tangan tu sama misalnya haduran tu sama. Jadi dia selalu menunjukkan keteladanan. Sejak kecil saya lihat
Kalau ada tamu datang, dia bilang, di Jagunami mamangan amang. Kok di Jagunami domangan? Saya lihatlah nanti dipotongnya yang ini, saudara. Dulu kan tamu bisa sampai 14 orang datang. Dijamu makan. Ajarkan itu. Amin. Amin. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, ketika engkau duduk, kau pernah dengar cerita tentang Simpson, saudaranya Samson? Saya suka. Mana kau si Jian itu kau tahu. Ajarkan firman Tuhan itu. Ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, kau telepon anakmu, kau udah baca Alkitab, nak? Udah berdoa kau? Sebelum tidur berdoa kau ya, nak? Baca firman Tuhan berulang-ulang. Ya. Apabila engkau berbaring, lau modum. Nah, udah kau baca Alkitab? Udah baca Alkitab? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau begitu engkau bangun, sudah kau baca Alkitab? Ajarkan. Amin. Para orang tua. Amin. Amin. Baca. Ini tugas orang tua. Jadi seringkali tugas orang tua itu enggak kita jalankan. Lahirlah akak keturunan begu, bahasa Batak Toba itu. Keturunan gagah perkasa dalam kitab Kejadian. Dalam bahasa Tapanuli disebut lahir tumak kaparohana begu. Takoto pakai. Sangat begu nur mau begu. Coba, kau jadi stres. Anak itu harusnya mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan sekarang. Tuhan, tolong. Kenapa? Kau nggak ajarkan. Ajarkan dia apa yang harus dilakukan. Ajarkan yang benar. Amin. Amin. Minggu kau harus ke gereja. Malam minggu kamu harus ke gereja. Yang lain mama bisa sabar. Tapi untuk ini berantem pun kita, saya mau. Untuk itu kau tunjukkan sejak kecil. Nanti dia paham asal sejak kecil. Bapak mama kalau urusan gereja itu nggak mau main-main. Ini malah dipengaruhi. Anak pala lawan ngalo jam katanya. Berenang seharian. Saat nang lawan beho. Jahat itu saudara. Kalau untuk yang lain, saya selalu bilang sama si Jion ini, untuk yang lain kau bisa pertaruhkan segalanya. Hati-hati kau. Untuk Tuhan harus jauh lebih dari situ. Amin. Pan saya lu jangan, kan memang dekor kadang hanya dia di sini dekor. Manjak lagi di tangga ini karena udah mau jatuh dia. Kenapa belum kau selesaikan dekor ini? Lu jauh tua, hei, mau kudoakan kau supaya di son maradian? Aku bilang. Candanya. Kalau sudah anak kita kan begitu kita ngomong. Kalau nanti 4 Indomaret mau makin capek enggak? Saya bilang. Maka saudara harus latihan capek. Amin. Latihan capek. Ini perindak tungguin. Lu jehia nang. Elek tanya aku apa game masalah tuh Pak Indomaret tuh ini. Belum ada Indomaret mau aja udah capek. Nanti kalau 5 Indomaret mau gimana? Gimana Pak Bos? Kalau nanti 10 angkot mau gimana? Bisa aja. Balik saya deh katanya kan. Makin banyak harta, makin capek enggak? Siapa di sini mau capek angkat tangan? Saya doakan. Capek karena apa? Weh makin semakin tambah uangmu makin capek enggak? Makin diberkati kan makin datanglah proposal nanti. Tolong tuh Magibi. Orderkan dulu beras tuh 1 ton. Kan begitu kan? Kalau makin banyak duitnya kan makin begitu. Jangan nanti makin banyak duitnya makin dia akan menelepon. Katanya jangan. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada yang kutak-kuti jemaat soal menelpon soal begitu. Belum ada yang rasa takut. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masa itu gini. nama terakhir. Haruslah juga kau mengingatkan sebagai tanda pada
tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Jadi saya berpikir 66 itu jangan ditafsir harafiah. Nanti ada 66 di sini, 66 kata Marta atau tandanya. Saya lebih percaya sekarang itu sebagai tanda. Kenapa? Karena Tuhan membuat tanda di dahi, makanya iblis juga pengen membuat tanda. Tapi tanda siapa yang lebih kuat? Tanda siapa yang lebih kuat? Tanda iblis atau tanda Tuhan? Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu. Ini yang menarik, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah. Dengar, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Dengarkan, itu makanya kita selalu disoado buat Tuhan perluin mulutku nasota donya Sariyama argana Tuhan molusanku rajumi jalma Tuhan sayasma Tuhan. Sepanjang bulan Engkau berkati aku, Tuhan. Enggak sakit aku, bisa aku bekerja. Tuhan, terima kasih. Aku tahu semuanya aku dapat, dan itu makanya sampai hari ini masih ada kota-kota ini di sini. Mau to heaven. Dan gue dihapus iuran nih. Nah, gue udah menurut yang agak kerusnya dari pi. Saya kadang baca komen-komen goblok kok. Hapus iuran. Ya memang harusnya ada ikatan dia dengan gereja. Menang boleh otik gereja salah bet. Terus menggetakkan memang ketika laknat tuh itu laknat tanggung jawab. Amin. Amin. Saya kemarin menghadiri Natal dan pembicaranya adalah pendeta Dr. Edem Syamor. Sudah